Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama qamal laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Sholat subuh berjamaah dapat perlindungan Allah. Sholat subuh berjamaah seperti sholat sepanjang malam. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia tidak keluar masjid, dia duduk di masjid hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, kemudian dia sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Amin ya rabbal. Ketiga-tiga hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil hukum karena bukan hadis dhaif. Adapun hadis dhaif tetap boleh dipakai untuk fadail a'mal. Allahumma lakasumtu wa bika amantu, itu hadis dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana, hadis dhaif. Zahabal dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru, hadis dhaif. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Kita disuruh ke negeri Cina, sekarang nggak perlu karena Cinanya udah datang ke sini. Hadis dhaif. Hadis dhaif boleh dipakai untuk motivasi beramal. Jadi kita habis sholat subuh duduk di masjid nunggu matahari terbit. Matahari terbit menurut informasi jam 5.57. Kemudian tambah 12 menit, jam 6.10 kita sudah bisa sholat sunat isyraq 2 rakaat. Niatnya usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang sholatnya pakai usolli, yang enggak pakai usolli ya diam aja. Dia enggak pakai usolli, niatnya dalam hati, dua-duanya sah. Jadi sementara nunggu matahari terbit, saya ngomong dulu. Bapak Ibu yang mau tidur silakan. Di antara perbuatan di bulan Ramadan yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sama sekali, selama Nabi menjalankan Ramadan 9 kali. Nabi di kota Madinah itu 10 tahun, tapi tahun yang pertama sudah lewat. Maka 9 kali Nabi Ramadan di Madinah, ada satu perbuatan yang tidak pernah ditinggalkan Nabi walaupun sekali. Perbuatan itu namanya i'tikaf. Perbuatan itu namanya i'tikaf. I'tikaf itu secara bahasa artinya al-muqsu, menetap di suatu tempat, itu i'tikaf. Menetap di satu tempat, itu i'tikaf. Makanya nanti kalau misalnya ibu nelpon suaminya, "Kamu lagi di mana, Mas?" "Saya lagi i'tikaf." Terus kedengaran suara musik. "Loh, kok ada suara musik?" Ya nggak salah, orang dia i'tikafnya di mall. I'tikaf secara bahasa kan menetap di satu tempat secara bahasa. Tapi kalau menurut syariat Islam, arti i'tikaf adalah al-muqsu fil masjid, menetap di dalam masjid. Itu baru disebut dengan i'tikaf. Nah, jadi jangan kita cepat menyalahkan orang
karena dia menjawab secara bahasa, bukan secara syariat Islam. Jadi secara bahasa, memang di 10 terakhir Ramadan ini banyak sekali orang i'tikaf mau beli baju hari raya. Lebih lama di tempat belanja daripada di masjid. Menetap di satu tempat. Kapan mulainya i'tikaf Nabi itu? I'tikaf mulainya dari malam tanggal 21. Ngitung masuk 21 itu kapan? Waktu azan maghrib. Jadi nanti tanggal 20, ini hari ini udah tanggal berapa? 16. Alhamdulillah masih ingat. Di tempat lain pernah ditanya udah 26. Berarti hari ini 16, hari Ahad, Senin 17, Selasa 18, Rabu 19, Kamis 20. Luar biasa i'tikaf tahun ini. Pas malam Jumat habis maghrib itu sudah masuk malam 21. Sangat bagus start memulai i'tikaf. Berapa lama Nabi i'tikaf itu? I'tikaf Nabi 10 hari 10 malam. Dua riwayat. Riwayat yang pertama, masuknya malam 21, keluarnya 2 riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan keluarnya maghrib malam Idul Fitri. Riwayat yang kedua mengatakan keluarnya subuh pagi 1 Syawal. Jadi Bapak Ibu silakan pilih antara dua ini. Mau keluarnya malam Idul Fitri boleh, atau subuhnya boleh. Tapi kelihatan dari tatapan matanya mau keluar subuh Idul Fitri kelihatan. Amin. Ngamin kan aja takut. I'tikaf ini enggak wajib, tapi perbuatan ini tidak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Pak Ustadz, saya nggak sanggup karena saya masih kerja, nggak bisa 10 hari 10 malam. Terus saya i'tikafnya hanya habis maghrib sampai isya, sampai tarawih, sampai witir. Terus kemudian habis tadarus saya pulang. Itu namanya i'tikaf. Mazhabnya mazhab efisiensi. Masih dianggap i'tikaf. Terus limit waktu i'tikaf itu berapa lama? Menurut mazhab Maliki, mazhab yang pertama paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Menurut mazhab Maliki, i'tikaf itu menyatukan siang dan malam. Jadi masuknya maghrib, isya, tarawih, witir, terus di masjid nginap sampai besok pagi masuk terbit fajar, siang dan malam di masjid, baru disebut i'tikaf. Kalau tidak sehari semalam bukan i'tikaf. Terus apa namanya? Ya terserah, mau transit. Jangan karena fokus mendengar pengajian lalu kantong hijau itu dibiarkan. Mana nih kok fokus ini biar supaya lewat. Begitu udah lewat langsung tidur lagi. Setiap subuh Allah kirim 2 malaikat. Setiap kita ini dikirim 2 malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah. Terus saya yang nggak sedekah, yang nggak sedekah, itulah adilnya Allah. Malaikat satu lagi mendoakan juga, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang nggak bersedekah binasakanlah dia. Hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Makanya nanti yang nggak bersedekah, ya nggak tahulah gimana. Memang dia berawal dari yang kecil dulu, sendal hilang, kemudian habis itu helm hilang, lama-lama istri hilang.
Dari ketawanya kayaknya memang niat. Nah, sampai mana tadi cerita? Batas limit iktikaf itu menurut mazhab Maliki mesti menyatukan siang dan malam. Terus nggak ada yang lebih ringan lagi daripada itu Pak Ustaz? Ada. Ustaz Somad itu kalau ceramah memang dia gas yang tinggi dulu. Bagi yang selalu mengikuti ceramah Ustaz Somad dia tahu. Nanti pasti dia sebut yang paling ringan. Limit iktikaf yang paling ringan adalah mazhab Syafi'i. Berapa lama Pak Ustadz? Lama dikit dari ruku sudah iktikaf. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, 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 sudah iktikaf. Kalau itu saya pilih yang ini aja Pak Ustadz. Terserah, selama dia masih dalam pendapat imam mazhab ahlus sunnah wal jamaah, maka kita dibenarkan. Makanya nanti kalau ada program Masjid Ar-Ridho, betul, Masjid Ar-Ridho, saya tahu, cuman pura-pura nanya. Masjid Ar-Ridho mengadakan iktikaf, start dari mulai masuk isya, tarawih, witir, tadarus, istirahat, jam 2 mulai lagi sampai jam 3, jam 4 sahur, kajian subuh, habis subuh isyraq, setelah itu silakan pulang. Iktikaf apa itu? Ya iktikaf, tapi tidak full seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iktikaf yang full itu ada, tradisi itu dilaksanakan selama Ustadz Somad berada kuliah di Arab. Ada di Mesir. Itu masjid-masjid itu di belakang itu dibuat kemah kecil supaya orang bisa iktikaf leluasa. Di tempat kita kurang familiar, tapi di beberapa masjid sudah diadakan iktikaf full 10 hari 10 malam. Ikuti iktikaf full, paket VVIP, supaya nggak ribet lagi, ada laundrynya, ada. Tapi kalau bisa jangan dibuatkan satu tempat itu, nanti chatting, browsing. Andai dia iktikaf itu tidur saja di masjid, apakah dia dapat pahala iktikaf? Gak buat dosa. Jadi target utamanya iktikaf itu, ada orang target iktikaf khatam 10 kali. Target iktikaf dia tasbih 1000 kali. Tapi ada yang iktikaf targetnya nggak terlalu muluk-muluk. Kamu 10 hari di masjid gimana? Ya paling nggak 10 hari ini nggak ngerokok, ya udah cukup lah. Itu pun siang aja. Ya sama aja, di luar pun sama. Jadi jangan kita salahkan kalau ada orang yang ketika di masjid dia tidur aja. Pas ditanya, karena niat saya supaya jaga mata, supaya nggak berdosa, telinga nggak berdosa. Target kita macam-macam. Memang nanti Pak Ustadz di surganya gimana? Ya nggak tahu juga. Mungkin ada di surga itu khusus surga tempat orang yang waktu di masjid tidur aja. Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu hadis dhaif. Tapi katanya boleh dipakai Pak Ustadz. Boleh, untuk motivasi beramal, bukan motivasi tidur. Tapi saya seumur-umur ceramah belum pernah marah sama jamaah yang tidur waktu saya pengajian. Kenapa? Karena berarti kalau saya ceramah dia tidur, itu ilmunya sudah masuk ke lubuk hati yang paling dalam. Bayangkan orang kaya, konglomerat, pejabat, hebat, tapi nggak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Begitu melihat Ustadz Somad langsung nguap. Betapa syukurnya nikmat besar bernama tidur. Bismika Allahumma. Jangan dibaca sekarang, mau tidur. Nah, definisi iktikaf sudah, berapa lama limit iktikaf sudah, lalu kemudian apa yang dilakukan selama iktikaf itu. Yang dilakukan iktikaf itu ada 5. Yang pertama,
memperbanyak sholat sunat. Masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Batal wuduknya, keluar masjid, masuk lagi, sholat tahiyatul masjid. Habis sholat tahiyatul masjid, sholat sunat wuduk. Bagi yang sudah melaksanakan, mudah-mudahan istiqomah, amin. Bagi yang belum melaksanakan, coba habis wudhu niat usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang pakai usolli, yang nggak pakai usolli, ya diam aja. Orang niatnya dalam hati. Terus usolli itu gunanya untuk apa Pak Ustadz? Usolli itu gunanya untuk lidaf'il waswasah, nolak waswas dalam hati. Ada orang yang suka waswas. Ketika dia sholat nggak pakai usolli, Allahu Akbar. Sholat zuhur apa asar ya? Asar aja lah. Nggak bisa. Sholat itu mesti ada qasad, ta'arad, ta'yin. Sholatnya sholat apa? Sholat zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Imam apa makmum? Makmum. Ada apa qadha? Ada. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu bukan niat, itu melafalkan niat. Niat yang sesungguhnya di mana? Niat yang sesungguhnya di dalam hati. Sama seperti ibu yang ragu tentang cinta bapak. Cinta itu kan letaknya di hati, bukan di bibir. Lalu dia nanya, kamu cinta nggak sama aku Pak? Saya berani ngomong gini karena jamaah hari ini kan nggak ada perempuan. Ada di sana. Hai Besti. Yang sesungguhnya itu yang ada di dalam hati. Yang di mulut itu hanya untuk menekankan bagi yang tidak percaya. Jadi kalau ada istri yang nyuruh maksa suaminya mengucapkan aku cinta padamu, itu berarti dia mulai ragu. Dan ibu-ibu jangan berkecil hati, karena menurut survei 90% laki-laki suami di Indonesia memang nggak mengucapkan I love you kepada istrinya. Karena mereka malu, laki-laki Indonesia ini segan. Nggak mengucapkan itu. Mereka lebih banyak mengucapkan itu kepada istri orang lain. Tapi yang di sini enggak. Ini yang di sini nih baik-baik, soleh semua insya Allah. Tapi nggak tahu juga ya. Husnuzon, wajib kita husnuzon insya Allah. Nah, lalu kemudian selesai sholat sunat wudhu, kalau kebetulan pagi sholat sunat duha. Sholat sunat duha itu berapa rakaat Pak Ustadz? Riwayat Abu Hurairah 2 rakaat. Riwayat Ummu Hani 4 rakaat. Riwayat yang lain, summa yazidu masya'a, Nabi sholat 2 rakaat, 4 rakaat, yazidu masya'a, dia tambah sesuai sekehendak hatinya. Maka sholat duha nggak ada batasan. 2, 4, 6, 8, terserah. Saya Pak Ustadz sholat duha saya buat 10. Imam yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Imam Hambali punya anak namanya Abdullah. Abdullah ditanya orang, kamu anaknya Imam Hambali? Iya. Imam Hambali itu sholatnya 1 hari 1 malam berapa rakaat? 300 rakaat, 300 rakaat. Setelah Imam Hambali masuk penjara, di penjara karena penguasanya bermazhab Mu'tazilah, mengatakan Al-Quran itu makhluk bukan kalam Allah. Imam-imam yang mengatakan Quran kalam Allah masuk penjara. Imam Hambali, ya, Quran itu kalam Allah atau makhluk? Kalam Allah, masuk penjara. Di penjara disiksa, dicambuk. Keluar dari penjara, sholat sunatnya 150 rakaat. Sehari semalam, masuk sunat dan wajib semuanya. Jadi bagi kita yang baru tarawih 23,
itu belum ada apa-apanya guys. Jadi jangan kita udah merasa banyak betul sholat kita ini. Kita kalau mau membandingkan amal kita dengan imam-imam ulama-ulama itu, ini kadang orang pas ditanya, kamu tadi masuk masjid kok nggak tahiyatul masjid? Kamu kok nggak qobliyah? Kamu kok nggak ba'diyah? Syukur aku sholat, kawanku nggak sholat lagi. Jangan begitu kita ngelihatnya. Lihat para ulama. Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan namanya Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali. Ali ini ibadahnya banyak, digelar dengan Ali Zainal Abidin. Ibadahnya sangat banyak. Berapa rakaat? 1000. Banyak. Kebetulan zuhur qabliyah. Berapa sebetulnya? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah. Ulang lagi Pak Ustadz. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Yang 4 rakaat sebelum zuhur tetap 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Usollinya Pak Ustadz? Usolli sunnat az-zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Kalau yang nggak pakai usolli Pak Ustaz, ya diam aja. Orang niat di dalam. Tapi jangan kelahi gara-gara masalah usolli. Yang usolli mau nyindir kawannya yang nggak pakai usolli. Usolli sunnat az-zuhri. Kata yang nggak pakai usolli, nggak pakai usolli. Hati kita rusak jadi kelahi, apalagi kalau sampai pukul-pukulan. Tahu orang di luar masjid yang nggak ke masjid, kenapa mereka kelahi dalam masjid? Gara-gara usolli. Untung kita nggak ke masjid. Dulu antar ormas, antar kiai, antar pondok, antar jamaah kelahi masalah usolli. Alhamdulillah sekarang sudah nggak kelahi lagi karena sama-sama nggak sholat. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya? Itu tidak masuk dalam sunat rawatib muakkad, tapi rawatib saja. Dalilnya mana? Ma baina kulli adzanaini shalah, ma baina kulli adzanaini shalah, ma baina kulli adzanaini shalah. Antara azan dan iqamat ada salat, antara azan dan iqamat ada salat, antara azan dan iqamat ada salat. Maghrib, ada enggak azan dan iqamatnya? Ada. Lalu kalau begitu ada enggak salat sunatnya? Ada. Kenapa masjid kita di beberapa masjid enggak buat kesempatan qobliyah maghrib? Karena kalau dibuat qobliyah maghrib, habis waktu maghrib. Jamaahnya lambat terus. Pas Bilal mau qomat, nggak jadi. Apalagi yang terlambat itu RT, RW. Bukan di sini ya. Nakanya win-win solution. Sampai kelahi itu di masjid. Yang satu mengatakan mesti ada qobliyah maghrib. Karena qobliyah maghrib juga sunat rawatib.
Yang satu lagi mengatakan jangan buat qobliyah maghrib, karena kalau kita buat qobliyah maghrib habis waktu maghrib jamaah terlambat datang. Akhirnya diundang Ustadz Abdul Somad untuk menyelesaikan konflik antara Ukraina dan Rusia ini. Maka saya pun menjelaskan dalil-dalilnya bahwa qobliyah maghrib itu ada, saya katakan. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim, ma baina kulli adzanaini shalah, ma baina kulli adzanaini shalah, ma baina kulli adzanaini shalah. 3 kali Nabi mengatakan antara azan dan iqamat ada salat, dan sahabat pernah melakukan qobliyah maghrib, Nabi enggak melarang. Lalu kemudian yang mengatakan enggak boleh mulai curiga, jangan-jangan yang ngundang ini yang pro qobliyah. Pantesan Ustaz Somad ngomong ada, kayaknya dia pro qobliyah ini. Akhirnya saya jelaskan, saya tidak pro mana-mana, saya hanya membacakan dalil. Lalu solusinya gimana Pak Ustadz? Buat stiker dari azan ke maghrib, dari azan ke iqamat hanya 5 menit kesempatan untuk qobliyah maghrib. Bagi yang terlambat salah sendiri, walaupun pejabat jenderal bintang 4. Kalau bintang 5 itu penghargaan, bintang 7 sakit kepala. Nah, akhirnya masjid itu tidak bermasalah lagi, dan sejak itu saya nggak pernah diundang lagi ke masjid. Jadi ternyata memang saya ini selalu diundang ke masjid-masjid yang bermasalah, kecuali Masjid Ar-Ridho ini. Ini masjid ini memang nggak ada masalah sama sekali, cuman agak panas aja dikit. Padahal AC-nya banyak. Bukan panas, ini karena memang kita ini padat ini. Ini kalau begini jamaahnya, ini nggak bisa sholat. Ini bukan soft lagi ini. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan bertahan terus sampai Idul Fitri dan Idul Adha. Amin ya rabbal alamin. Memperbanyak sholat sunat. Lalu kemudian kalau malam Pak Ustadz, sholat sunat tarawih, habis tarawih witir. Habis witir kami nanti mau sholat lagi, boleh apa enggak Pak Ustadz? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli samana raka'atin summa yutiru summa yusolli raka'ataini. Setelah witir Nabi masih sholat 2 rakaat. Itu dalil boleh sholat sunat setelah witir. Makanya habis sholat tarawih jangan pulang. Ini banyak jamaah habis tarawih pulang. Pas ditanya, kenapa bapak itu pulang? Mau witir di rumah. Pas ditanya istrinya, bapak pernah witir di rumah? Enggak. Apa pulang? Man kana yusalli ma'al imami hatta yansarif. Siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya selesai witir, qiyami lailah, dia dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Jadi jangan tinggalkan imam witir. Kenapa kamu pulang? Saya takut Pak Ustadz nanti kalau saya sudah witir nggak bisa lagi sholat malam. Yang ngomong siapa? Tetap boleh sholat witir. Habis sholat witir dengan imam, nanti malam bangun sholat lagi. Sholat apa? Ya ambil wudhu, masuk masjid lagi, tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid, sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat kok tauco? Taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Memperbanyak sholat sunat. Mohon maaf Pak Ustadz, saya ini udah tua. Sholat sunat itu, jangankan sholat sunat, dengar cerita Ustadz aja rematik saya kumat. Islam ini bukan agama pemaksaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sholat sunat nggak bisa, maka amalan setelah sholat sunat yang kedua memperbanyak khatam Quran. Alhamdulillah di Masjid Ar-Ridho nggak kurang sedikit pun Quran. 2 lemari Quran kanan kiri full. Kalau dilihat dari susunan Qurannya, ini nggak pernah dibaca. Ustaz, ini rapi ini karena memang dirapikan karena nyambut kedatangan Pak Ustaz.
Jangan suuzon Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi baca Quran. Berapa juz? Kanal Imam Syafi'i yukhtimul Qur'ana fi Ramadan. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sittina khatamah, 60 kali khatam. Di mana kami bisa baca riwayat ini Pak Ustadz? Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala Imam Az-Zahabi dalam biografi Imam Syafi'i. Malamnya 1 kali khatam, siangnya 1 kali khatam. Ya Pak Ustadz, tapi saya di kantor payah bawa Quran Pak Ustadz. Buka Play Store, tulis di atasnya Qara'a, Q-A-R-A-A, enter, dapat. Itu aplikasi punya anak muda orang Islam. Bagus, di-download, dibaca. Ada waktu sholat, ada arah kiblat, baca Quran. Bagi yang hari ini bacaan Qurannya sudah masuk juz 16, alhamdulillah. Yang masih juz 1-2, insya Allah dikejar waktu iktikaf. Yang belum mulai, innalillah. Saya Pak Ustadz masih Iqra. Enggak apa-apa, lanjutkan. Iqra berapa? Iqra 1. Ya apa boleh buat? A, bata, ba, bata, ta, ta, sa. Saya ini Pak Ustadz orangnya abangan. Enggak pernah kenal Islam. Tapi setelah saya pergi haji, Allah bukakan pintu hidayah. Saya mulai belajar Quran. Berapa umur Bapak belajar Quran? Umur 60 tahun belajar Al-Quran. Saya ketemu orangnya, nggak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalis. Nggak ada alasan nggak bisa baca Quran. Apalagi imam kita tadi baca Quran, masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Bukan ma, bukan mo, Maliki Yaumiddin. Halus bacaannya, makharijul hurufnya, idgham ikhfa'nya, hafalannya. Jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak, tapi kan nggak mau belajar Al-Quran, malu. Maka kesempatan saya 10 hari ini mesti khatam Al-Quran. Yang belum bisa baca Quran, iktikaf itu nanti kesempatan belajar baca Quran insyaallah. Amin. Kawan saya pulang kuliah dari Mesir, belum ada kesempatan ngajar, masih di rumah. Ada yang nelpon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngajar nggak? Di masjid? Bukan. Pesantren? Bukan juga. Terus ngajarnya di mana? Ngajar pendeta. Hah? Ngajar pendeta? Ngajar apa? Ngajar baca Quran. Kenapa Pak Pendeta mau belajar Quran? Dia mau S2 ke Vatikan. Syaratnya mesti bisa baca Quran. Terus saya tanya kawan saya, terus kau ajar? Ya apa boleh buat? Kesempatan gak datang 2 kali. Berapa lama kau ajar Pak Pendeta bisa baca Quran? 1 bulan bisa baca Quran. Kawan saya masih ada, dosen, nggak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi kalau ada orang Islam sudah sebulan nggak bisa baca Quran, mati aja lah. Janganlah kejam kali Pak Ustaz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk belajar membaca Al-Qur'an. Saya Pak Ustaz baca Qur'annya bisa, tapi kalau untuk ngejar 1 juz 1 hari nggak bisa Pak Ustaz. Nggak ada yang mewajibkan mesti khatam 1 juz 1 hari 1 bulan khatam, nggak ada. Yang penting mulai aja dulu. Alhamdulillah Pak Ustaz, kalau mulai sih udah lama, dari sejak Ramadan 5 tahun yang lalu sampai sekarang belum khatam. Mulai. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Baca itu Quran.
La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa likulli harfin asyru amsalha. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran, ngapal Quran, tafsir Quran, dia nanti dibangkitkan di akhirat bersama para malaikat. Amin. Bagaimana dengan orang yang baca Quran? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta. Yatata'ta artinya terbata-bata. Orang lain lancar alif bata sajim hakho, dia bata. Itu maka disebut terbata-bata. Wa huwa alaihi syak, berat dia baca Quran. Falahu ajrani, dia dapat 2 balasan pahala. Pahala pertama, pahala baca Quran. Pahala kedua, kerja keras, tidak kenal henti. Maka jangan pernah putus asa baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa khatam di Ramadan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baca Quran itu gimana Pak Ustadz? Ada suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena ada juga orang saya lihat baca Quran diam aja. Itu bukan baca Quran, kopinghu. Baca Quran itu ada nahan nafasnya, ada makharijul hurufnya. Itulah kenapa orang baca Quran itu menghilangkan stres, depresi. Kenapa? Karena ketika dia membaca Quran, nafasnya diatur, suaranya keluar, telinganya mendengar, pikirannya fokus ke Quran dan tidak memikirkan yang lain. Makanya orang yang stres, depresi, pikirannya macam-macam, yang jahat, yang nakal itu bukan karbohidrat. Yang nakal itu bukan gula. Yang nakal itu adalah pikiran. Itu makanya orang gila sehat. Karena nggak ada pikiran. Berarti kalau mau sehat, nggak ada saya ngomong begitu. Kita baca Quran, pikiran kita dan hati kita, lisan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjamin, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, penyembuh, pengobat, penawar. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu, diam dan dengar baik-baik, wa ansitu, perhatikan, la'allakum turhamun. Jangankan membacanya, mendengarnya saja dapat rahmat. Apalagi bacanya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. 10 yang terkandung dalam doa itu. Yang pertama, Allahumma arhamna bil Qur'an. Jadikan Al-Quran itu penyebab turunnya rahmat kepada kami. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Jadikan Al-Quran sebagai pembela kami ketika nanti di akhirat tidak ada satupun yang bisa menolong. Orang-orang yang kaya-kaya, yang banyak uang, yang pejabat, itu insya Allah bisa di backup sama atasannya, ditolong sama pengacaranya. Tapi kalau kita mati menghadap Allah, ada pengacara yang ikut? Mana ada. Istri pun tinggal. Buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, tidak makan, tidak. Mana mungkin ada orang mati sendiri. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan datang menghadap Allah sendirian, sebagaimana dulu kamu diciptakan sendirian, dan kamu pun akan datang sendirian. Orang sendirian itu selalu ketakutan, maka akan datang penolong. Siapa yang menolong? Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat nanti. Syafi'an li ashabi, menjadi penolong. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca itu nanti menjadi penolong kita, insyaallah. Amin. Tapi katanya Pak Ustadz, orang yang baca Quran itu dilaknat. Memang betul. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang yang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa? Karena salah bacaannya. Kenapa? Bacaannya betul tapi tidak diamalkannya. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya nggak pernah salah baca Quran. Kenapa? Memang nggak pernah baca Quran. Yang namanya belajar nyetir, lewat lampu merah traffic light, mobilnya nggak jalan, lampu sudah hijau, nggak maju, nggak mundur, nggak kanan, nggak kiri, berhenti. Pak polisi sudah maklum, yang belakang juga nggak akan klakson. Kenapa? Tertulis di atas belajar. Makanya kalau mau supaya Ustadz nggak marah, nggak kritik, tulis di depan belajar. Tapi kan ada tulisan di belakang 11 tatap muka. Kalau udah 11 kali keluar SIM. Apa itu? Surat izin membaca Al-Quran. Alhamdulillah kita punya ada pondok tahfiz Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran mujahid fisabilillah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya menyampaikan tausiah tadi jam 5. Sekarang sudah jam 6 kurang 5. Ada waktu 15 menit. Nanti saya jawab pertanyaan. Baru jam 6.10 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala, bagi yang pakai usolli. Yang nggak pakai usolli, ya diam aja. Udah ada pertanyaannya Ustaz? Kalau sholat witirnya 2 rakaat salam, terus 1 kali lagi salam, atau langsung 3 rakaat. Usolli sunnatal witri salasa rakaatin. Saya sholat witir 3 rakaat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Hadisnya sahih. Riwayat siapa? Riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ada yang witir 2 rakaat tambah 1 lagi, hadisnya juga sahih. Riwayat siapa? Riwayat Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Dua-duanya sahabat Nabi, dua-duanya dekat dengan Nabi, dua-duanya melihat Nabi, dua-duanya hadisnya sahih. Jadi kalau gitu dua-duanya betul, betul, jangan kelahi gara-garanya. Yang nggak witir Pak Ustadz, ya betul juga orang witir sunat, tapi keterlaluan. Masa nggak sholat witir? Ada nggak mazhab yang mewajibkan witir? Ada. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. 3 mazhab mengatakan witir sunat, tapi mazhab Hanafi witir wajib. Alhamdulillah Pak Ustadz, kita mazhab Syafi'i. Coba dulu kalau yang datang ke Indonesia ini ulamanya dari India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Hanafi. Terus yang datang ke kita ini dari mana? Yaman, Syafi'i.
Maka kalau mau belajar mazhab Syafi'i yang full 100% nyaman. Kalau Mesir Pak Ustadz, ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Kalau Maroko Pak Ustadz, Maroko 100% Maliki. Maliki sholat witir sunnah. Nah, jadi kita sholat witir. Kalau 3 rakaat, usolli sunnatal witri salasa rakaatin. Kalau yang 21 gimana Pak Ustadz? Usolli rakaataini minal witri. Saya sholat sunat 2 rakaat bagian dari witir yang 1 nanti. Dia masih sepaket. Ada lagi niat yang lain. Usolli muqaddimatal witri. Saya sholat sunat muqaddimah witir 2 rakaat, nanti dilengkapi witir 1 lagi. Yang nggak pakai usolli, ya di dalam hati. Lalu yang 1 rakaat lagi, usolli sunnatal witri rakaatan lillah ta'ala. Ayatnya Pak Ustadz yang ada dalam hadis sahih, rakaat pertama sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Tapi imam kami bacanya ayat lain-lain. Boleh selama dia baca ayat Quran. Tapi yang dalam hadis kan begitu Pak Ustadz. Makna substansi dari hadis itu adalah membaca ayat. Ayat apapun yang dia pilih. Tapi kalau saya memang nggak saya robah-robah. Rakaat pertama sabbihis, yang kedua qul ya, yang ketiga qul huwallahu ahad. Untuk ibu-ibu, mana yang lebih utama? Iktikaf di masjid atau di rumah? Tadi pembahasan yang pertama, iktikaf itu hanya di masjid. Kalau ada direktur perusahaan sewa convention hall di hotel, lalu dibuat acaranya iktikaf karyawan, tidak sah karena hotel bukan masjid. Lalu bagaimana dengan perempuan? Perempuan ada dispensasi boleh iktikaf dalam musalla al-bait. Musalla al-bait itu yang mana? Bapak punya rumah, di pojok rumah bapak dipasang sajadah. Di situ biasa dilaksanakan sholat sunat, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha berjamaah dengan istri dan anak. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Kalau laki-laki mau jadi imam bagi istri dan anaknya, sholat dulu di masjid. Selesai di masjid dia pulang, dia jadi imam di rumah. Jadi sholatnya 2 kali, 2 kali. Sholat yang pertama di masjid menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua di rumah mencari fadilah, keutamaan. Habis sholat isya di masjid, pulang ke rumah. Maka tempat sholat di rumah itu namanya musalla al-bait. Musalla tempat sholat dalam rumah. Boleh perempuan iktikaf dalam musalla al-bait menurut mazhab Hanafi. Adapun mazhab Syafi'i enggak ada tawar-menawar, mesti di masjid. Istri Nabi i'takafa Rasulullah SAW fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi i'tikaf 10 terakhir Ramadan. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Setelah Nabi meninggal, istri Nabi Sayyidatuna Aisyah i'tikaf di masjid. Aisyah i'tikafnya di masjid, Hafsah i'tikafnya di masjid. Kenapa ada hadis yang mengatakan perempuan lebih afdal di rumah? Perempuan lebih afdal di rumah kalau ada fitnah. Contoh di Israel sekarang, itu perempuan lebih afdal di rumah karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi di Masjid Ar-Ridha ada tentara Israel. Mana ada? Ada Bunyamin Netanyahu di sini? Enggak ada. Aman. Maka tetap iktikaf di masjid. 2. Apakah boleh iktikaf di musola? Dalam fikih masjid cuma 2.
Masjid yang ada sholat Jumatnya namanya masjid jami'. Jami' itu diambil dari kata Jumat. Masjid jami' maksudnya masjid yang ada Jumatnya. Masjid yang nggak ada Jumatnya namanya masjid saja. Nggak ada tulisan masjid saja. Pokoknya masjid. Saya ulang sekali lagi. Yang ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya namanya masjid. Tapi nggak jami'. Yang ada sholat Jumatnya namanya masjid jami'. Sampai ke Indonesia jadi 7. Masjid jami', masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Jadi surau, langgar, musola. Kalau di Sumatera, di Minangkabau, di negeri Melayu namanya surau. Kalau di Jawa namanya langgar. Makanya orang Jawa di langgar nggak apa-apa. Kalau di beberapa tempat namanya musola. Itu hukumnya sama masjid. Karena ada sholat 5 waktu. Maka kalau iktikaf di musola, masuk musola tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Bukan berarti usolli sunatan tahiyatul langgar. Tetap niatnya di dalam usolli sunatan tahiyatul masjid. Musola, surau, langgar berlaku hukum-hukum masjid. Ada tahiyatul masjid dan bisa dibuat iktikaf. Ini pertanyaan di Masjid Ar-Ridho ini memang bergizi semua, berkualitas. Buatlah pertanyaan yang kira-kira berpengaruh kepada amal kita. Tentang masalah witir 21, tentang masalah iktikaf di musola. Ini yang mesti ditanyakan. Ini kadang-kadang di beberapa masjid, Ustadz Somad, dunia ini bulat atau peta? Apa pengaruhnya kepada ibadahmu? Mau lonjong, mau kubus? Apa ukuran tumak ninah dalam sholat? Karena ada fenomena sholat tarawih yang cepat. Sholat tarawih yang terlalu cepat itu bukan Imam Hanafi, bukan Imam Maliki, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Hambali, tapi itu Imam Valentino Rossi. Hah? Standar tumak ninah itu adalah berhenti sejenak. Makanya seminim-minim tasbih 3 kali. Karena dengan 3 itu kita berhenti sejenak. Allahu Akbar. Mohon maaf yang belakang. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, sedikit-dikit tasbih 3, sedang-sedang tasbih 5, sebanyak-banyak tasbih 7. Kalau jadi imam lebih dari 7 makruh, karena makmumnya berkunang-kunang di belakang. Tapi kalau mau sholat sendiri terserah. Nabi pernah sholat sujudnya sepanjang ayatnya, tapi waktu sendiri di kamar, bukan waktu jadi imam. Adapun orang yang sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pam pam pam. Mana tuh maknina? Fatihahnya enggak betul. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang Fatihahnya tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya dia baca Al-Fatihah itu satu nafas, tetap makharijul huruf dan matnya tetap mesti tepat betul. Yakinkan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Makmum itu mengikut imam. Apa yang dibuat imam itu yang diikut imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau imam rendah, makmum rendah. Sekarang imam tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya imam itu mesti fit and proper test. Seperti imam di mana? Seperti imam Masjid Ar-Ridha. Sudah lulus fit and saya aja nggak berani maju kan. Saya tadi ditawari di belakang. Ustaz Somad maju jadi imam. Saya bilang, ini komplek pajak. Nggak mungkin imamnya nggak lulus. Yang paling susah masuk kantor pajak kan. Saya nggak berani masuk sini. Nah, maka tolong selamatkan ibadah kita. Ini ada istri mau melahirkan, suaminya nggak akan mungkin membawa kepada orang karena menyelamatkan dua nyawa, nyawa anak dan nyawa istri. Pak, kita di sini aja, sini aja. Kita nggak pergi ke rumah sakit, enggak, lebih cepat lebih baik, dokter. Oh enggak, saya nggak mau. Kenapa? Dokter hewan. Padahal dokter hewan bisa juga melahirkan. Kenapa dia nggak mau? Dua nyawa. Kenapa kita mempertaruhkan bukan dua nyawa? Ibadah satu masjid satu kampung. Bagaimana makharijul hurufnya? Bagaimana idghamnya, ikhfa'nya, gunnahnya, qalqalahnya, makharijul hurufnya? Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Akhirnya kita sudah masuk jam 6:10. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan siang yang satu. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah iman dan Islam. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan soleh dan solehah. Kita semua mati husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Lepaskan kami dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayangmu ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampai ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala mumtahinan illa najjahtah. Yang ujian berikan kelulusan dengan nilai terbaik ya Allah. Wala rariban illa anjabtah. Yang belum ada anak keturunan berikan anak soleh dan solehah. Wala aziban illa zawajtah. Yang belum menikah berikan pasangan hidup soleh dan solehah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah. Segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha illa qadaitaha, tunaikanlah ya Allah. Allahumma qawi imanana, kuatkan iman kami, wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami,
supaya kami dapat beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma rzuqna lailatul qadri, berikan kami rapat Lailatul Qadar ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki supaya kami dapat berhaji berumrah ke Baitullah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak cucu kami anak yang soleh dan solehah. Wahfazhum minal fitan, jaga anak cucu kami dari fitnah akhir zaman ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma innaka afuwun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anna, maafkan silap salah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.